Tiba-tiba kaki Dodo terpeleset dan masuk lubang. Aduh, tolong, kakiku sakit sekali, teriak Dodo. Didi berusaha menolong, tetapi lubangnya terlalu dalam. Tunggu di situ Dodo, aku akan mencari bantuan, kata Didi. Didi berlari mencari bantuan. Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh. Aduh, ia menangis kesakitan. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor singa besar dengan suara yang lebat. Dengan suara gemetar, Didi berkata, jangan makan aku, Tuan Singa. Namun singa itu menjawab dengan lembut, tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Nama Leo. Apa yang terjadi? Didi memberanikan diri menceritakan keadaan Dodo. Leo langsung berdiri dan berkata, ayo, tunjukkan jalannya. Aku akan membantumu. Mereka kembali ke lubang di mana Dodo berada. Dengan tenaga yang kuat, Leo menggali tanah di sekeliling lubang dan dengan hati-hati mengangkat Dodo keluar. Terima kasih banyak Leo, kata Dodo dan Didi. Leo tersenyum lalu berkata, aku senang bisa membantu kalian. Sebenarnya aku hanya ingin punya teman, tetapi semua hewan takut kepadaku. Dodo dan Didi saling pandang. Mereka merasa kasihan dan berkata, kalau begitu mulai sekarang kamu teman kami. Tidak lama kemudian Mama Bebek muncul dan terkejut. Anak-anakku, Dodo, Didi, cepat lari, serunya panik. Namun Dodo berkata, tidak Mama, ini Leo. Dia menyelamatkanku, dia baik hati. Mama Bebek akhirnya berkata kepada Leo, maafkan aku ya Leo, karena aku salah sangka. Terima kasih sudah menolong anak-anakku. Sejak saat itu, Leo tidak lagi kesepian. Ia menjadi sahabat keluarga Bebek. Tamat. Baik, setelah menyimak cerita yang Ibu sajikan tadi, apa yang kalian dapatkan yang tadi sudah dicatat di buku? Apa saja? Tadi ada Leo. Tadi ada Leo, ada Bebek, ada alurnya, Ibu, alur ceritanya. Oh iya, betul, ada alur ceritanya. Lalu ada apa lagi? Itu ada tempatnya di hutan dekat. Iya, betul. Nah, selanjutnya apakah kalian sudah mengetahui apa yang disebut unsur intrinsik? Belum. Nah, apa yang kalian sudah sebutkan tadi seperti tokoh, latar, alur, lalu ada amalan juga merupakan unsur intrinsik cerita. Contoh-contohnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang terdapat atau terkandung di dalam cerita. Kebetulan di sini kita menggunakan cerita dongeng. Baik. Selanjutnya, karena kalian sudah mengetahui apa itu unsur intrinsik cerita dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng, kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu sudah tuliskan bagaimana cara pengerjaannya. Di sini kalian akan membuat mind mapping dan juga memindai cerita yang ada backgroundnya. Silahkan bisa dikerjakan anak-anak berkelompok. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Waktu mengerjakannya berapa menit, Nak? Baik, 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai, Nak? Sudah. Baik. Untuk kelompok pertama bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
kedua orang tuaku itu bermain di alun-alun. Ayah berpesan padaku untuk tidak jauh-jauh dari mereka. Jadi aku dan adikku bermain layar